Saya akan membawakan materi dasar-dasar hukum pidana. Sebelum kita masuk dalam pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa supaya kita diberi pemahaman serta kelancaran supaya kita memahami video ini. Mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Di dalam suatu tataan masyarakat terdapat yang sering kita dengar yaitu nilai. Apa sih itu nilai? Nilai adalah dasar bagi norma. Dan nilai inilah yang mempengaruhi tingkah laku seseorang, misalnya kejujuran, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Nilai tadi menjadi bermuatan positif dan membentuk suatu norma di masyarakat. Dan norma inilah yang berlaku. Dan norma adalah yang ada di lingkungan menuntut untuk kita jalankan. Dan norma adalah hubungan yang harus dipatuhi oleh seseorang atau kelompok dalam hubungan dengan sesama di masyarakat. Tujuan norma adalah agar suatu norma yang mana boleh dilakukan atau tidak itu dapat diimplementasikan di kehidupan kita. Dan sanksi inilah bersifat positif ataupun negatif dan bisa secara formal ataupun material. Kita masuk ke dalam hukum publik, yaitu hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan formil. Nah, hukum material adalah hukum pidana, hukum yang digunakan sebagai dasar penegak hukum, yang artian sederhana. Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan penyidik, menjatuhkan, menuntut, dan menjatuhkan pidana. Nah, kalau hukum formil material adalah hukum pidana yang mematuhi pertama, aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Nah, yang kedua, peraturan-aturan memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ketentuan mengenai pidana. Nah, hukum pidana formil mengatur tindakan aparatur negara apabila diduga terjadi perbuatan pidana. Nah, keistimewaan dari hukum pidana ini dapat merampas hak orang yang telah berbuat salah karena melanggar tujuan hukum pidana. Namun, di dalam hukum pidana ada batasan yang tidak semua yang melanggar harus dipidana. Yang pertama adalah perbuatan mana yang boleh dilakukan dengan disertai sanksi bagi yang melanggar bagi siapapun. Kedua, ditentukan kapan. Dan terakhir adalah menentukan cahaya seorang itu ketika dia sudah melanggar. Oke. Dalam hukum pidana terdapat ancaman-ancaman atau berupa macam-macam hukuman pidana, yaitu pertama berupa hukuman pokok. Hukuman pokok mencakup yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman tutupan, dan denda. Nah, hukuman tutupan tidak berlaku di Indonesia. Hukuman tutupan itu adalah hukuman terkhusus untuk orang-orang tertentu yang dia akan berada dalam suatu rumah yang tertutup, seperti kayak penjara. Namun, itu tidak berlaku di Indonesia. Dan hukuman mati serta hukuman penjara. Yang kita tahu hukuman penjara adalah hukuman yang akan dilihat dari berupa perbuatan yang ia langgar dan akan kita melihat apakah sanksinya dan seberapa lama ia akan dipenjara. Begitu juga dengan denda. Ketika kita tahu apa hukumannya berupa di KUHP tadi, apakah ia akan dipenjara atau hanya sekedar berupa denda, hukuman berupa tambahan,
yang mencakup tentang pencabutan hak, perampasan barang, serta pengumuman keputusan hakim. Di sini saya menjelaskan pengumuman keputusan hakim. Bakalan di suatu proses tindak lanjutan atau di pengadilan nanti, disinilah hakim akan berfungsi apakah si terdakwa itu merasa bersalah atas dugaannya dari pihak lawannya tersebut. Disinilah hakim akan berfungsi apakah ia layak diberikan kebebasan atau keringanan. Di situ dalam arti pengumuman keputusan hakim. Sementara pencabutan hak, nah di hukum pidana ini sangat terkhusus dan sangat menarik. Jika seseorang melanggar aturan, mereka bisa mencabut hak orang tersebut jika ia sewenang-wenang dengan hak dia, atau dia jika tidak bisa bertanggung jawab terhadap hak apa yang telah ia dapatin. Ingat, ini hanya berlaku di hukum pidana, bisa melakukan pencabutan hak. Oke. Ingat, di hukuman pidana juga dikenal juga asas legalitas. Bahwa di asas legalitas itu, bahwa tidak semua hukuman dijatuhi dalam hukuman pidana. Harus ada tindak lanjutannya. Kenapa ia dijatuhi hukuman pidana? Dan harus kita melihat lagi dari KUHP-nya yang terjadi. Apa sanksinya dan apa aturan atau norma yang ia langgar tadi. Oke, jadi karena asas legalitas tadi, kita sebagai individu merasa punya jaminan hidup atas sebuah tindakan untuk kita bisa menyuarakan pendapat atau kewenangan kita. Kemudian, di asas legalitas itu hanya terdapat dalam hukum pidana yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang atau dalam konteks perbuatan kita, apakah itu bersalah sesuai yang tertera di dalam undang-undang kita melanggar aturan tersebut atau tidak. Nah, dalam asas legalitas itu pun ditentukan lagi penyertaan dan sebagian-bagian contohnya. Nah, juga dikenal dengan nama delneming, di mana yang turut serta melakukan perbuatan pidana oleh beberapa orang dan dianggap pelaku jika 1. melakukan, 2. menyuruh melakukan, 3. turut melakukan, dan 4. membujuk melakukan. Kemudian Samenlob melakukan beberapa perbuatan pidana oleh 1 orang saja, misalnya 1. gabungan, 1 perbuatan pada pasal 63 KUHP, 2. perbuatan yang diteruskan pada pasal 64 KUHP. Kemudian terakhir adalah gabungan beberapa perbuatan pada pasal 65 KUHP dan 66 KUHP. Residif, tindakan yang melakukan pengulangan perbuatan pidana oleh 1 orang, misalnya seperti 1. peraturan umum, dan 2. bersifat khusus. Nah, perbedaan Samenlob dan delneming adalah di mana delneming melakukan dengan kelompok, sementara Samenlob melakukan dengan 1 orang saja yang melanggar aturan perbuatan. Kemudian perbedaan dari Samenlob dan residif adalah Samenlob dilakukan oleh 1 orang melakukan perbuatan pidana, tetapi ketika melakukan tindakan pertama dan kedua sama sekali yang belum mendapat putusan hakim dan masih berlanjut pada saat itu. Misalnya, tindakan pertama mencuri sendal masih aman. Kedua, mencuri sepeda motor masih aman. Sehingga seterusnya. Tetapi perbedaan dengan residif. Residif ini adalah tindakan yang sudah divonis oleh hakim, namun ia melakukan tindakan hal tersebut itu lagi. Oke, di sini akan saya melanjutkan tentang teori-teori yang ada di hukum pidana. Nah, teori-teori yang ada di hukum pidana terbagi atas 3, yaitu teori absolut,
teori relatif dan teori gabungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori absolut. Teori absolut merupakan teori yang lahir dari aliran klasik hukum pidana. Aliran klasik sendiri merupakan aliran hukum pidana yang lahir pada abad pertengahan, di mana pada saat itu Eropa dan raja-raja yang berkuasa sangat absolut dan tidak ada batasan yang menjelaskan mengenai perbuatan yang dapat dipidana maupun tidak. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan teori gabungan. Teori gabungan yaitu teori yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Nah, di teori gabungan ini berangkat dari pemikiran bahwa baik teori absolut maupun teori relatif sama-sama memiliki kelemahan, sehingga kedua teori ini menggabungkan untuk menutupi kekurangan dari masing-masing teori tersebut. Dalam teori gabungan ini juga kejahatan yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan memperbaiki pelaku agar tidak melakukan tindak kejahatan lagi di masa-masa yang akan mendatang. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang hukum pidana tidak tertulis dan hukum pidana tertulis. Kita akan masuk kepada hukum pidana tertulis. Hukum pidana tertulis adalah hukum yang dicantumkan atau dituliskan dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang penyusunannya secara sistematis, lengkap, teratur, dan telah dibukukan sehingga tidak perlu lagi adanya peraturan dalam pelaksanaannya. Contoh hukum pidana tertulis adalah KUHP, peraturan presiden perundang-undangan, keputusan presiden, hukum traktat, dan lain-lain. Kita akan masuk kepada hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tidak tertulis adalah hukum yang dituangkan atau dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup dan berjalan dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat, adat, atau dalam praktik ketatanegaraan atau konversi. Contoh hukum pidana tidak tertulis adalah hukum kebiasaan, hukum agama, hukum adat, dan lain-lain. Setelah kita mengetahui jenis-jenis hukum pidana secara tertulis dan tidak tertulis tadi, kita juga harus mengetahui tentang kepentingan hukum. Nah, di dalam kepentingan hukum, apa-apa saja yang harus dilindungi? Berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepentingan hukum yang dibuat oleh MPR dan DPR. Nah, di sini kepentingan hukum dilindungi oleh UU. Dan apa saja yang dilindungi dengan UU atau undang-undang? 1. Jiwa atau nyawa. 2. Badan atau fisik. 3. Kehormatan. 4. Kesusilaan. 5. Kemerdekaan. Dan yang terakhir, harta dan benda, untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat. Untuk itu, seharusnya di hukum pidana difikirkan terlebih dahulu penjatuhan sanksi. Dan jangan lupa bahwa suatu aturan pidana harus mempunyai tujuan serta sanksi yang bermuatan positif atau yang dapat mengurangi kejahatan dan berhati-hati dalam bertindak. Semoga apa yang sudah kami jelaskan pada yang telah video kami sampaikan ini dapat mudah dipahami.